Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya seimulyadi Allah subhanahu wa ta'ala. Islam merupakan agama yang sempurna. Oleh karena itu Allah menyuruh kita untuk beragama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Udkhulu bisilmi kafah. Kalau ujung rambut kita Islam, maka kuku kaki kita harus Islam. Kalau tangan kanan kita Islam, maka tangan kiri kita harus Islam. Kalau wajah kita Islam, maka seluruh tubuh harus Islam. Demikian juga kalau hatinya Islam, maka otaknya harus Islam. Dan perilakunya juga harus Islam. Inilah yang barangkali yang disebut sebagai Islam yang kafah. Masyarul muslimin rahimakumullah, begitu sempurnanya Islam, maka Islam mengatur segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Secara pribadi kita diatur dari ketika bangun tidur sampai dengan bangun tidur lagi. Bagaimana mau tidur sudah diatur, bagaimana ketika malam bermimpi juga sudah diatur, begitu bagaimana juga ketika kita bangun tidur semuanya diatur. Kita bangun tidur, berdoa. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Inilah Islam. Sekali lagi bahwa Islam adalah sesuatu yang sempurna. Oleh karena itu kalau hati kita Islam, maka otak kita juga Islam dan perilaku juga harus Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah. Islam mengatur segalanya, diantaranya adalah mengatur puasa. Sistem puasa atau metode puasa di dalam Islam adalah sempurna. Kita berpuasa dengan tata cara yang sempurna. Waktunya, durasi waktunya sempurna. Durasi waktunya sempurna. Tata cara
sahur, buka juga sempurna. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya semuanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang puasa, maka ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa sunnah bermacam-macam, ada puasa Senin Kemis, ada puasa hari putih atau Yaumil Bid. Ada juga puasa-puasa hari yang lain yang disunahkan di dalam agama dan merupakan sunnah Rasulullah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah ditanya tentang puasa Senin, maka beliau bersabda bahwa pada hari Senin itu adalah hari Yaumun wulidtu wa yaumun bu'istu au unzila alayya fi, bahwa puasa hari Kamis itu, puasa hari Senin itu adalah puasa karena hari itu aku dilahirkan. Karena hari itu aku diangkat jadi Rasul. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada hari Senin Rasulullah SAW dilahirkan. Tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah ini merupakan pendapat jumhur ulama, pendapat sebagian besar ulama. Sedangkan hari Senin itu merupakan hadis, bersumber dari hadis atau sabda Rasulullah SAW sendiri. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi kemudian pada gilirannya di masyarakat berlaku kebiasaan puasa Senin. Dan gandengannya puasa Kamis. Senin Kamis. Karena Rasulullah berpuasa hari Senin Kamis. Karena Rasulullah bersabda, "Zaka yaumun wulidtu." Hari itu aku dilahirkan, maka muncullah pemahaman akan puasa harlah atau puasa hari lahir. Sehingga orang berpuasa pada hari kelahirannya. Puasa hari kelahiran atau puasa weton dalam bahasa Jawa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Saya pribadi belum pernah melaksanakan puasa hari kelahiran karena hari lahir saya tidak jelas. Bagi yang mau melaksanakan silakan, bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Yang melaksanakan insya Allah dapat pahala, yang tidak melaksanakan tidak berdosa. Masyarul muslimin rahimakumullah, puasa juga bermacam-macam, puasa sunat, puasa wajib. Kemudian ada lagi yang disebut dengan puasa budaya. Puasa budaya itu merupakan kebiasaan, puasa kebiasaan
dari pendukung suatu budaya. Misalnya ada puasa kalong, puasa tidak makan, tidak minum, dan lain-lain yang biasanya membatalkan puasa dengan cara bergelantungan di atas pohon-pohon. Kaki di atas, kepala di bawah seperti kalong. Atau seperti kelelawar. Namanya puasa kalong. Kemudian ada lagi puasa pendem. Dibuatkan sebuah lubang, kemudian orang masuk ke dalamnya, kemudian di atasnya ditutup. Selama jangka waktu tertentu, misalnya 40 hari, maka setiap sahur dan setiap puasa dikirimi makanan. Dan biasanya berwujud sebutir pisang emas. Jadi pisang kecil yang manis itu. Ada lagi puasa wisol dan sebagainya, puasa yang terus-menerus sekian hari misalnya dan sebagainya. Ini adalah puasa-puasa budaya. Dan akhir-akhir ini ada puasa lagi yang intinya adalah puasa, tetapi tujuannya adalah untuk mengendalikan berat tubuh, berat badan, yang dikenal dengan puasa diet atau program diet. Masyaallah muslimin rahimakumullah, bermacam-macam program diet. Tetapi dalam hal ini saya tidak mempunyai kapasitas atau tidak sedang memberikan rekom mana puasa diet yang paling baik. Tetapi yang jelas kalau kita mengadakan pendekatan spiritual, maka puasa yang paling baik adalah sesuai dengan syariat. Tata caranya sesuai dengan syariat, waktunya sesuai dengan syariat. Maksudnya ada aturan-aturan yang kita anut. Misalnya puasa yang paling baik, puasa Nabi Daud, puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau Senin puasa, Selasa tidak, Rebu puasa, Kamis tidak. Jumat puasa, Sabtu tidak, Minggu puasa, Senin tidak, terus. Barangkali ada yang mengatakan itu berat, memang berat. Tetapi bagi yang biasa, banyak yang melakukan atau membiasakan untuk puasa Daud. Dan puasa-puasa yang didasari oleh syariat ini, insya Allah, karena syariat itu dari Allah, dan Allah itu pencipta manusia, maka rasanya mustahil kalau puasa-puasa tersebut menjadikan seseorang mempunyai atau berdampak negatif atau mengalami hal yang negatif. Dengan catatan dalam keadaan normal, bagi orang yang sakit tentu saja ada aturan-aturan untuk tidak berpuasa, bahkan ketika seharusnya melaksanakan puasa Ramadan, puasa wajib. Misalnya membayar fidyah, memberi makan orang miskin, dan seterusnya. Jadi itu bagi orang-orang khusus.
Tetapi selama ini ada pengalaman dari orang-orang yang sakit gula, diabetes. Ketika mereka berpuasa maka diabetesnya turun, kadar gulanya turun. Bagi orang yang punya tekanan darah tinggi, tekanan darah tingginya turun. Bagi orang yang menderita kelebihan kolesterol, dengan puasa maka kolesterolnya turun. Artinya bahwa efek-efek negatif tidak ditemukan di sini, justru efek positif lah atau dampak positif lah yang akan dirasakan oleh orang yang berpuasa tersebut. Dan insya Allah termasuk menjaga diri dari overweight atau kelebihan berat badan atau kegemukan, insya Allah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya dimulyai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita mendasarkan perilaku kita kepada dasar-dasar spiritual ataupun agama atau syariat sehingga kita selamat. Tegasnya kita meniru Rasulullah saja. Karena Rasulullah itu merupakan uswatun hasanah, contoh yang sempurna. Masyarakat muslimin rahimahumullah, di dalam Al-Quran tegas-tegas Allah memfirmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh di dalam diri Rasulullah terhadap suri teladan yang baik. Artinya suri teladan yang baik harus dimanfaatkan untuk meneladani kita semampu kita, atau kita berusaha untuk semampu-mampunya. Kalau kita tidak mampu meniru secara keseluruhan karena keterbatasan kita, ya kita meniru semampunya, seadanya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita menjadi umat Muhammad yang baik dan pada akhirnya kita akan selamat baik di dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.